kami segera putuskan perpustakaan yang akan dibuka lebih dari jam 9. Semua perpustakaan yang fasilitasnya dimiliki oleh pemerintah Jakarta saya akan buka lebih dari yang sekarang. Sekarang ini rata-rata jam 4 tutup, udah kayak ASN aja jam 4 pulang kantor. Kami segera putuskan perpustakaan yang akan dibuka lebih dari jam 9. Jakarta pilih bina anak nakal lewat taman dan perpustakaan, bukan barak militer. Malah memperpanjang jam operasional perpustakaan. Budak baung mana nu penting-penting yang baca buku. Jujur, sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram, kok bisa kepikiran ke situ gitu loh. Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Perpustakaan Jakarta dibuka sampai malam untuk mencegah anak tawuran. Sebenarnya tuh saya menyetujui untuk program yang Bapak jalani ini. Cuma nih, anak tawuran mana yang mau baca buku? Orang-orang yang ke perpustakaan itu cuman orang-orang yang suka baca buku, sama orang-orang yang sedang mencari pengetahuan lebih. Nah, kalau gitu pasti masuk akal, karena itu yang dicari-cari anak yang seperti itu. Ya, kalau misalnya Bapak masih berpikir ini untuk mencegah anak tawuran, ya tetap saya bilang, itu nggak bakal bisa, Pak. Di sekolah aja mereka udah malas baca, Bapak. Bener juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu kebijakan yang akan dilakukan oleh DKI Jakarta begitu ya, oleh gubernurnya begitu, untuk mengurangi tawuran apa segala macam, tentang kebijakan sekarang begitu akan membuka jam perpustakaan lebih lama begitu. Tapi benar juga, kalau untuk anak-anak yang suka ngebaca ini sangat luar biasa dampaknya. Tapi kan anak-anak itu permasalahannya beda-beda. Tapi kalau mengambil dua keputusan untuk mencegah anak-anak tawuran dan untuk meningkatkan sekarang generasi yang suka baca, itu kayaknya hal yang luar biasa begitu. Tapi kalau membuka perpustakaan untuk mengurangi tawuran, kayaknya nggak bisa deh kayaknya ya, karena beda-beda betul ya, beda-beda circle begitu. Tapi ini menarik sih teman-teman ya, kita reaksi tentang bagaimana sih pendapat para netizen sekarang terkait kebijakan DKI ini untuk mengurangi katanya anak-anak yang tawuran dengan kebijakan membuka perpustakaan lebih lama begitu. Ini menarik teman-teman ya, bagaimana videonya? Ini dia. Jakarta memilih menyentuh hati bukan dengan barak sebagai pengganti. Ya, jadi beberapa hari lalu gue baca berita soal perbedaan pendekatan antara Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam menangani anak-anak yang dianggap bermasalah. Dan jujur gue langsung berpikir, emang bisa ya? Setelah Gubernur Jakarta memilih sesuatu yang terdengar sederhana tapi hangat, yaitu memperpanjang jam buka taman dan perpustakaan. Jadi, staf khusus gubernur yaitu Mas Ciko Hakim bilang bahwa Jakarta punya cara sendiri dalam mendidik anak-anaknya. Bukan lewat disiplin ala militer, tapi lewat ruang-ruang yang aman dan terbuka untuk tumbuh. Seperti taman kota yang buka sampai malam, atau perpustakaan yang kini ramai dikunjungi anak-anak. Bahkan, Gubernur Pramono Anung menyebut lonjakan kunjungan perpustakaan mencapai 53% sejak jam bukanya diperpanjang. Tapi yang gue masih bingung, emang ada ya anak nakal yang betah kalau di perpustakaan? Kalau di taman, mungkin lah, walau hanya sekedar nongkrong-nongkrong nggak jelas. Menurutku anak nakal itu sebenarnya didasari dari faktor kurangnya perhatian, pola asuh yang kurang tepat. Makanya peran orang tua itu sangat penting sebenarnya di bidang ini untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang berkualitas. Menurut kalian setuju nggak dengan program gubernur ini? Kalau kalian ada saran, jangan komen ya. See you guys. Anak nakal mana yang tiba-tiba mikir dia harus ke perpustakaan? Ajakan seperti apa anak-anak nakal ini supaya mau ke perpustakaan? Bapak pernah ngobrol langsung gak sama anak nakal? Atau enggak jadi anak nakalnya deh Pak? Pak, kalau misalkan saya jadi anak nakal, taman dibuka 24 jam, itu jadi kesempatan saya buat nongkrong Pak. Nyusun strategi, nyari tempat yang dimana buat tawuran. Begitu Pak. Perpus dibuka sampai jam malam, jam 10. Bagi anak nakal itu juga kesempatan Pak.
bilang ke orang tua aku mau belajar ke perpus. Ujung-ujungnya apa? Nongkrong. Dapat APBD besar 90 triliun ya, dipakai buat begitu doang atau gimana? Apa ini rencana buat nanti ngebangun banyak perpustakaan supaya nanti ada ya pembangunan ala-ala sesuai pemerintah lah, nggak jelas. Udahlah, kalau baik ya ikutin, kalau kurang baik ya coba koreksi. Ini ya so-soan biar terlihat keren, tahu-taunya aduh Pak mikir punten ini mah ya. Berbeda dengan Pemprov Jawa Barat yang membina anak-anak bermasalah dengan cara mengirim mereka ke barak militer. Namun Jakarta memilih pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memperpanjang jam operasional taman dan perpustakaan guna menyediakan ruang bagi anak-anak muda untuk berkegiatan positif. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia berbasis pemberdayaan, bukan hukuman. Menurut kalian lebih efektif yang mana, guys? Enggan tiru KDM Pramono Anung pilih didik siswa nakal di perpustakaan. Niatnya sih bagus, niatnya Pak ya kan, mendidik siswa nakal. Tapi kalau siswa nakal di perpustakaan ngapain Pak? Ya kan, disuruh baca buku. Iya mereka baca buku tapi gak akan masuk di otak ya. Karena belajar itu paksaan, gak karena dia mereka sendiri. Lucu nih semua. Niatnya bagus coba, niat mengurangi siswa nakal ya kan, biar gak tawuran, biar gak nongkrong dialihkan ke perpustakaan. Lah pertanyaannya, mereka itu di perpustakaan baca bener atau cuman sok-sokan baca tapi gak nyantol di kepala? Nah itu Pak. Dan setelah belajar di perpustakaan, apakah mereka gak nongkrong lagi? Apakah mereka gak tawuran lagi? Apakah mereka gak minum-minum lagi? Gak nentu Pak. Karena nggak 24 jam di perpustakaan Pak, ya kan, paling berapa jam aja. Lucu nih. Ganti ru KDM. Niatnya bagus ya, punya masukan sendiri ya, punya kebijakan sendiri ya, tapi sumpah Pak kebijakan ini lucu. Iya benar juga sih. Dalam posisi kita ndak nakal saja sekarang ini malas baca loh, apalagi posisi nakal begitu ya. Mau disuruh baca lagi, dibuka taman untuk nongkrong juga dipakai nanti ya. Dan ada statement tadi yang masuk akal begitu. Jangan sampai nanti itu dijadikan sebagai alasan anak-anak untuk keluar malam begitu. Jadi mau kemana misalnya ditanya sama orang tuanya kan, mau ke perpustakaan ternyata nongkrong begitu, atau nyusun strategi di perpustakaan ya. Jadi memang benar ya, didikan orang tua memang perlu sekali dalam hal ini begitu, apalagi sampai menyentuh psikologis anak begitu. Tapi yang jadi persoalan adalah anak sekarang ini kan salah satu faktor utama yang merubah dirinya adalah faktor lingkungan begitu. Jadi kalau kita rubah lingkungan menjadi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik, kayaknya anak-anak juga baik begitu. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang juga salah satu pengaruh juga di situ ya. Ini semakin menarik sebetulnya ya, kita lanjutkan. Pemprov Jakarta bukan dengan kirim ke barak, tapi atasi anak nakal dengan perpanjang jam buka taman. Yang lucu sebenarnya bukan ini, gua kasih tahu nih bentar. Yang lucu itu dia pengen ngasih solusi dengan memperbanyak kegiatan positif, seperti memperpanjang jam operasional taman sama memperpanjang jam operasional perpustakaan di malam hari. Waduh. Bro, yang jadi masalah ini anak-anak bandel. Anak bandel mana yang pengen baca buku di malam hari? Nggak ada gitu. Orang misalkan anak-anak nih pengen tawuran, bro tawuran nggak? Nggak. Gue pengen ke perpustakaan, pengen baca majalah bobo. Nggak ada. Itu perpustakaan makin malam makin sepi. Mendingan ditutup abis maghrib. Beres maghrib, anak-anak pada pulang ngajedog di imah masing-masing. Ngajedog. Ulah tawuran, asup kabarak mana? Tahu gak sih kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir gak sih Pram dan Sidul ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Gang Dedi. Ada aja konten ini. Bro, ke perpus yuk kita. Perpustakaan.
Ngapain ke perpustakaan? Sekolah aja kita males, bolos terus. Kok ngapain sih ke perpustakaan? Baca buku dong, baca buku ke perpus. Belajar aja males, mau baca buku. Ya juga ya. Kalau enggak, ke taman aja yuk. Ke taman dong nongkrong gimana? Ah, boleh tuh nongkrong, boleh. Nah. Sambil minum-minum ya. Kok minum sih? Ke taman nongkrong positif dong kita. Nongkrong positif, bukan minum-minum. Apaan sih lo? Kok apaan? Kalau nggak gini deh, kita solawatan aja gimana? Solawatan kita, yuk. Lo kenapa? Aduh, minum dulu, minum. Ketika ada pro dan kontra tentang kebijakan Kang Deddy memasukkan anak-anak bermasalah ke barak militer, Wagub DKI kan kemarin pernah berkata, Jakarta punya aturannya sendiri. Bukan mendidik cara keras, tapi cara cerdas. Dan sekarang aturan di Jakarta ini, menangani anak-anak ini sudah diterapkan dengan memperpanjang jam perpustakaan dan memperpanjang jam taman bermain. Ada pengen ketawa ngakak ya. Memangnya anak-anak yang bermasalah ini adalah anak-anak kutu buku, dan anak-anak yang bermasalah ini yang suka bermain di taman bermain. Coba anak-anak itu apakah mau membaca di perpustakaan? Justru anak-anak yang bermasalah ini anak-anak yang suka tawuran, anak-anak yang suka bermain gadget, bermain game online sampai lupa waktu, lupa tidur, akhirnya ujung-ujungnya tidak bersekolah. Beginikah cara Gubernur Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Bang Rano Karno menangani anak-anak bermasalah dengan membuka atau menambahkan jam perpustakaan dan jam taman bermain. Caranya memang cerdas, tapi tidak dapat diterima dengan nalar. Terus apakah anak-anak itu mau? Justru anak-anak ini lebih fokus ya bermain gadget. Mereka itu tidak akan pernah mau membaca buku di perpustakaan. Aduh, gimana ya peraturannya ini? Ya, kalau bagi saya kebijakan Kang Deddy ini sangat tepat, memasukkan anak-anak ke barak militer. Mereka itu kan tidak didik dengan seperti militer, dididik untuk disiplin dan menghargai waktu, menghargai orang tua, menghormati sesama, seperti itu. Ya, kebijakan Kang Deddy ini benar-benar tepat, bukannya menambah jam perpustakaan dan jam taman bermain ya, Bang Dul dan Bapak Pramono Anung. Saya sebagai warga Jawa Barat cuma bisa tertawa dengan kebijakan kalian ya. Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai bersolawat ya. Ada warga Manggarai di sini teman-teman. Pertama-tama Pak Pram ya, saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta ya Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini gue tayangin videonya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa gitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Jadi itulah ya guys cuplikannya. Kalau yang mau fullnya cari sendiri, nonton sendiri, ntar video gue kepanjangan. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau kita tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak, saya juga setuju dengan usaha Bapak untuk menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama, mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Saya setuju Pak. Tapi Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu hanya ada di agama Islam. Nah terus kalau yang bukan beragama Islam itu gimana Pak? Solawat juga apa gimana Pak? Menurut saya bener juga Pak, kalau lagi solawat nggak akan ada tawuran, bener Pak. Tapi setelahnya solawat, ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit ya Pak, amit-amit banget Pak. Abis solawat, sendalnya hilang, terus tawuran lagi Pak. Ini sapi saya amit-amit Pak, beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu, apa bagaimana Pak? Terus kalau saya baca-baca berita nih ya Pak, Bapak juga punya program, Bapak mau punya
taman dan perpustakaan sampai malam bahkan 24 jam gitu ya Pak ya. Maaf ya Pak, sebelumnya saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak, tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus, cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak, menurut saya nih, saya maaf banget Pak ya, saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak, padahal saya nggak tawuran Pak, saya aja mager Pak, ke perpustakaan itu mager Pak, apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak, dengan Bapak membuka taman 24 jam, saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai sepeda itu Pak, untuk berdagang di situ. Jadi kan pedagang Starling itu juga menaikkan omset mereka secara tidak langsung karena mereka berjualan 24 jam. Tapi itu pun kalau pedagang Starlingnya diperbolehkan Pak untuk parkir dan berdagang di situ. Karena biasanya Pak, kalau saya lagi ke Jakarta gitu ya Pak, saya jajan pinggir jalan, itu Satpol PP Pak langsung rame banget Pak. Saya lagi ngopi, lagi makan mie ayam gerobakan, sampai kaget Pak, saya ngerasa diusir gitu Pak. Terus menurut saya Pak, tentang perpustakaan ya, anak zaman sekarang aja ngerjain PR pada males Pak. Terus masalah buku, zaman sekarang anak-anak pada bacanya Wattpad Pak, atau pada bacanya dari e-book Pak. Makanya saya bilang, zaman saya sekolah aja perpustakaan sekolah saya tuh gede banget Pak, tapi perpustakaannya sepi. Berarti kan itu menandakan kurangnya minat membaca. Saya takutnya ya Pak, ini saya amit-amit juga nih Pak, saya takutnya ya, itu Bapak buka perpustakaan dan taman 24 jam, jadinya mereka tawurannya di situ Pak. Tapi itu semua kan cuman pikiran negatif saya aja ya Pak, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk program Bapak Pramono Agung dan juga Bang Dul gitu ya, selaku Gubernur DKI Jakarta. Karena saya yakin dan percaya Pak, setiap segala sesuatu hal yang bertujuan baik, semoga ujungnya hasilnya juga baik. Sekian aja Pak menurut saya ya Pak ya, saya mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Sukses dan semangat terus Pak Pram. Membina anak yang bandel atau nakal ke barak militer, saya pikir itu bukan kebijakan yang tepat ya. Karena beberapa pakar saja menganggap bahwa hal itu dapat menyebabkan adanya resiko kekerasan fisik sampai diskriminasi. Kalau kita berpikir pun lebih jauh, inspirasi apa sih yang didapatkan oleh seorang anak di barak militer? Bagi saya sih paling inspirasinya menjadi seorang militer gitu. Ataupun mereka hanya terinspirasi untuk menjadi seseorang dengan profesi yang mengandalkan kekuatan otot. Saya bukan mendiskriminasi ya, tetapi saya hanya ingin memberitahu peluang saja, memberitahu pilihan yang mungkin terinspirasi bagi seorang anak di barak militer. Kalau dipikir-pikir, kebijakan dari Pemprov DKI ini dapat menjadi alternatif yang bagus dalam membina seorang anak yang bandel ataupun nakal. Salah satu kebijakannya adalah menambah jam operasional perpustakaan hingga pukul 10 malam. Nah, menurut pendapat saya, ada baiknya jika dua konsep kebijakan ini disatukan. Pada kebijakan pertama, kita harus memahami bahwa di barak militer itu pasti ada yang namanya pemaksaan. Sementara di kebijakan kedua, kita dapat memahami bahwa anak diarahkan untuk membaca buku. Jadi apa solusi yang menurut saya bagus adalah bahwa kebijakan membina anak harus memanfaatkan ketakutan anak. Ini pendapat saya loh ya. Jadi, alih-alih dikirim ke barak militer, sebaiknya anak dikirim ke perpustakaan dan dipaksa membaca buku. Setidaknya 20-100 lembar, tergantung dari level sekolah mereka. Dan setelah selesai membaca buku diberikan kuis. Jika dia mencapai nilai 60, maka pembinaan selesai untuk saat itu. Tetapi jika tidak, maka pembinaan dilanjutkan lagi. Sampai dia benar-benar memahami buku yang dia baca. Saya pikir hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah yang banyak terjadi saat ini, yakni buta huruf fungsional, di mana banyak orang yang mampu membaca tetapi tidak mampu memahami. Saya pikir banyak yang akan tantrum, marah, dan mungkin menangis, tetapi ini pasti akan sangat berguna untuk masa depannya. Dengan membaca maka wawasannya pasti akan luas, dan dengan luasnya wawasannya maka dia akan memiliki banyak inspirasi yang tidak hanya terbatas dalam hal militer ataupun otot. Karena yang benar-benar dilatih adalah otaknya. Daripada ototnya yang dilatih, mending otaknya yang dilatih. Ini pendapat saya, bagaimana pendapatmu? Semoga video ini membantu. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan kelucuan lagi. Karena ini kebijakan ya, karena hashtagnya tadi enggan niru KDM begitu ya. Yang menjadi persoalan adalah memang benar gitu ya. Apalagi sekarang minat baca yang terjadi di negara kita ini sangat rendah sekali begitu. Niatnya memang bagus ya, niatnya memang bagus untuk DKI Jakarta untuk meningkatkan niat baca begitu ya, untuk meningkatkan perkembangan anak yang lebih baik lah. Tapi persoalan itu kita harus dari dasar dulu begitu. Bagaimana caranya sekarang menumbuhkan minat baca itu, bukan dari langsung ke perpustakaan tapi paling dalam begitu di keluarga begitu, atau mengharuskan mungkin membaca buku ke orang tua apa segala macam, biar terjadi edukasi yang antara komunikasi juga ya antara anak dan orang tua begitu.
Tapi ini sangat lucu sebetulnya ya. Memang benar dalam kondisi kita yang tidak nakal saja sekarang ini baca ini sangat sulit sekali begitu. Apalagi anak nakal. Tetap jaga persatuan dan kesatuan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.